Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat jumpa lagi dengan channel The Organic. Kali ini saya sedang ada di Desa Ujung Manik, tempatnya di sawahnya Bapak Fadli, yang pagi hari ini pagi ini akan mengaplikasi peres-peres nih Pak, peres-peres tanaman yang memang sudah sangat parah ini, ibaratnya merah-merah dan ujung-ujungnya padang laras ini semuanya. Nah, ini Bapak Fadli yang pagi hari ini memang sudah niat atau sudah berencana untuk mengaplikasi pupuk di organik dikombinasi dengan urea 1 gelas. Ini cukup seperti ini, nanti dituang air, nanti cair sendiri. Bapak Fadli memang lahannya luas, tapi ini terkendala dengan keasam-asaman. Ini tanamannya sudah pada laras, satu udah mulai ada ulat, dan juga tanamannya memang banyak yang merah atau keriting. Ini kalau dari awal di perawatan, insya Allah bisa pulih, walaupun enggak 100%, tapi minimal petani nanti bisa melihat kualitas pupuk di organik ini, supaya nanti musim penghujan atau musim pertama tanam lagi, nanti petani sudah persiapan bahwa enggak semuanya menggunakan urea itu bagus, tapi harus melihat pH tanah atau keadaan kondisi sawahnya. Karena selama ini petani-petani di mana aja, enggak di Ujung Manik, Grukus, semuanya rata-rata kurang peduli tentang pembenahan lahan, karena pembenahan lahan sangat penting karena untuk kelanjutan tanaman berikutnya, supaya bisa menghasilkan padi atau hasil yang lebih baik. Karena petani memang masih sangat-sangat tergantung ke urea atau kimia, karena semuanya perawatan menggunakan kimia. Nah, ini justru sebetulnya merugikan petani itu sendiri, karena pembenahan lahan tidak diperhatikan, tapi pingin hasil yang bagus atau yang sempurna itu harus diimbangi dengan keadaan sawah atau lahannya, supaya nanti petani sadar akan pembenahan lahan, petani sadar bahwa sistem kimia atau nutria itu memeras, bukan membenahi, tapi menyedot nutrisi-nutrisi yang di dalam. Setiap musim kalau nggak ditambah ureanya, itu akan turun hasilnya. Beda dengan penggunaan di organik atau organik, karena organik sistemnya membenahi lahan dan juga cara kerjanya lewat daun. Nah, ini sangat beda dengan sistem kimia. Kalau si kimia itu harus sat atau kering airnya, tapi dengan organik memang harus ngelep atau tergenang permukaan sawah seperti ini. Ini sebetulnya sudah bagus airnya, tapi ini karena tanamannya nggak sehat, ya kita harus bisa membenahi atau memperbaiki, karena kondisinya memang tidak seperti harapan petani. Ini dari ujung saya pengen lihat dulu cara penyemprotannya, karena ini sangat-sangat kurang. Enggak kedawan gue mas, orang kedawan gue nih. Terus cidak napa? Anunya miring mas, lagi mas nuwun sewu. Sebelum panjana eksekusi, nah lagi loh mas, oke, lagi seret, lagi dajul kaki bagian mas, ya mas. Jadi orang mas, tapi kayak miring, set, ya, balik kayak wong motong rumput, pokoknya miring, sistem miring. Berarti sejangkauan kayak bisa mas. Ya, ini Mas Fadli atau Pak Fadli yang memang harus didokumentasi supaya nanti ya sip mabut. Ya, coba lihat. Oh, yang tapis ya mas. Nah, seperti itu mas penyemprotannya. Nah, sip ya, karena memang harus kita saksikan atau kita dampingi supaya
nanti penyemprotannya Pak Fadri atau Mas Fadri ini benar, karena pupuk ini kalau penyemprotannya benar insya Allah akan bisa 5 hari 10 hari udah ada perbedaannya. Nah sip, cocok penyemprotannya ini Pak Fadri memang sudah oke. Kita senang kalau petani sudah tahu caranya, karena pemupukan di organik itu yang sasarannya adalah stomata, daun, dan harus sesuai dengan SOP kita supaya nanti tanamannya hasilnya lebih maksimal. Kalau yang pendek-pendek agak tapis ya Mas, biar nyusul yang lain. Nah ini Mas Fadri memang sudah paham penyemprotan yang baik, karena dengan satu penyemprotan langsung bisa sesuai harapan saya. Mudah-mudahan nanti tanamannya 5 hari 10 hari sudah ada perbedaannya, karena di organik ini bisa dilihat 5 hari atau 10 hari perbedaannya. Nah mudah-mudahan nanti tanaman yang di daerah Ujung Manik ini bisa menjadi contoh petani lainnya, supaya petani satu ada solusi, keduanya bisa menghemat biaya, dan juga bisa meningkatkan hasil kalau tanamannya sehat dan dari awal sudah menggunakan pemupukan di organik. Karena ini di daerah Ujung Manik sendiri baru mengetahui setelah tanamannya rusak atau sudah kena hama, atau memang pH tanyanya terlalu rendah, jadi tanamannya enggak terlalu subur. Makanya ini petani memperbaiki, karena memperbaiki sangatlah merepotkan dan biayanya itu lebih membengkak daripada tanaman awal yang sudah menggunakan pupuk yang tepat, karena kadar asam tanah itu sangat merugikan, dan juga petani harus bisa membenahi, karena kalau petani tidak peduli dengan pembenahan lahan 5 tahun 10 tahun, tanah ini akan menjadi rusak dan pantat dan tidak produksi atau produktif lagi untuk penanaman apapun. Nah, makanya saya himbau kepada petani, ayo bareng-bareng gunakan di organik UMKM Cilacap yang memang menjadi solusi harapan petani ke depan, supaya petani-petani tidak tergantungan dengan bahan-bahan kimia. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, like, komen supaya channel ini bisa berkembang dan juga bisa bermanfaat bagi petani lainnya. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa subscribe.